Belum, Bu? Ya. Assalamualaikum Pak Yopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ai, ya, mangga. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Yopi? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ya. Sangat bahagia karena Pak Yopi telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdialog dengan saya pada kegiatan coaching hari ini. Mungkin kurang lebih 15 menit kita akan berbincang mengenai mungkin masalah yang dihadapi oleh Pak Yopi. Tetapi sebelumnya saya pastikan bahwa coaching ini bersifat rahasia, jadi Pak Yopi bisa mengungkapkan segala sesuatu tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pak Yopi. Siap. Kira-kira Pak Yopi masalah apa yang ingin Pak Yopi ungkapkan pada kesempatan ini? Baik Pak Ai, terima kasih. Ini kesempatan baik saya. Pak Ai mau berbincang-bincang, ya alhamdulillah betul rileks. Ini untuk kepentingan murid kita, ya. Alhamdulillah. Memang ini masalah bukan satu, tapi saya mengidentifikasi ya dari beberapa masalah. Semuanya penting, Pak Ai ya. Nah, saya identifikasi lagi mana yang penting mendesak, mana yang kurang penting. Nah, alhamdulillah yang penting mendesak, yang ingin saya diskusikan, sharing dengan Pak Ai itu menyangkut siswa yang setelah beberapa kali saya amati, saya kaji, saya analisis, ini anak malas, kategori malas ya maaf, bukan bodoh, ini kategori malas, atau ini bawaan, bisa jadi bawaannya manja ya dari rumahnya, ya, sehingga beberapa pelajaran tertinggal, tugas-tugas. Saya mengajar seni budaya pun dari ini semester 2 ya, dari 3 tugas yang saya kasihkan, udah ada durasi waktunya, ternyata 3-tiganya belum masuk. Nah, pelajaran lain pun ternyata para mapal ke saya sebagai wali kelas pun mengobrol. Ini Pak Ipi kenapa sih orang ini namanya ini, kok di saya nggak masuk? Oh sama Bu. Nah, pelajaran lain pun begitu. Nah, saya teringat ketika semester 1 pun ini dipantau terus, memang ada yang belum tuntas sampai semester 2. Nah, jadi didiskusikan dengan Pak Ai. Ya, jadi permasalahan terbaik ya. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Yopi di sekolah itu ada beberapa siswa yang malas, tapi bukan berarti bodoh, karena ada dan sedikit nakal, tetapi anak tersebut selalu dilindungi oleh orang tuanya, begitu ya Pak Yopi? Nah itu ya pernah ke Pak Ai menginfokan plusnya itu kadang ketika ada sisi nakalnya ke orang lain, tapi dia dari orang tuanya infonya di rumah mah baik-baik saja. Nah itu mungkin ada orang tua yang belum bisa terbuka gitu Pak Ai. Kalau begitu Pak Yopi, apa yang ingin Pak Yopi dapatkan setelah kegiatan coaching ini dilaksanakan Pak Yopi? Baik, nah saya ingin sekaligus ya, bukan hanya satu orang ini, mungkin yang saya ajar 1 sampai 10 kelas ini, mudah-mudahan ada solusinya. Dan saya pun akan ngobrol dengan, udah ngobrol dengan guru BK untuk kelas 7. Tapi alhamdulillah orang tuanya pun sekarang ada mungkin merasa juga ya ngasih informasi lewat WhatsApp ya. Kemarin malah kasusnya gini, Pak, anak saya hilang HP. Nah ternyata diselidik itu hilang, saya kaget kirain di sekolah. Nah hilangnya itu menginap di rumah temannya. Jadi
saya pernah mewanti-wanti anak SMP, anak sekolah jangan sampai menginap di rumah teman karena orang tua nggak akan terpantau gitu ya. Anak mengerjakan apa, khawatirnya ada orang lain masuk, ada apa ya narkoba atau apa. Ini HP hilang katanya. Ternyata selidik-selidik bukan hilang tapi akhirnya dijual. Nah itu, Pak I, aduh. Oh, iya, iya. Ternyata anak sekarang. Oh, Pak Yopi kalau menghadapi siswa yang sudah berperilaku seperti itu, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Pak Yopi lakukan untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut? Nah, ini kasusnya harus tuntas ya kemarin untuk pelajaran ke yang lain. Nah, itu ketika saya menjadi pembina upacara ya, alhamdulillah disampaikan. Nah, ini salah satu ya rencana aksi dan saya langsung aplikasikan alhamdulillah Pak waktu itu di upacara tidak boleh pulang atau nginap di rumah teman. Diceritakan kasus hilang HP ya. Terus kalian itu semua berpotensi. Kalian itu masing-masing punya keunikan. Tapi satu kata saya itu ada satu kata malas gitu. Nah Oh itu iya. mudah-mudahan memang sebelum mengasih amanat saya pun reaksi saya informasinya apa maaf ada untuk menyangkut kesadaran diri. Jadi ada scanning body dulu beberapa Oh iya. detik gitu ya. Ya, betul. Iya, iya, iya. Ya. Kalau beberapa langkah yang sudah Pak Yopi lakukan untuk memperbaiki siswa tersebut, mungkin selama itu menghadapi kendala atau hambatan, mungkin ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Pak Yopi ketika berusaha untuk meluruskan perilaku siswa tersebut. Oh ya, ada kasus juga anak ini ketika jam pelajaran setelah duhur ya, jam istirahat kedua, orang lain sudah masuk ya di kelas, terus guru matematik masuk, ini kok ada yang kurang. Nah, ternyata ada yang termasuk dia main di lapang basket. Oh Nah, iya, iya. jadi setelah disuruh masuk, malah dia lari ya. Nah, kesulitan saya satu, mau langsung di grup menginformasikan sempat sebelumnya orang tuanya Pak jangan di grup dulu katanya. Itu padahal itu grup siswa ya untuk konfirmasi. Nah, kesulitan saya mungkin ini karena orang tua tidak bisa bertemu secara langsung. Nah, kesulitan saya menginfokannya ada miskomunikasi kadang kalau di grup itu. Nanti solusinya kemungkinan saya akan memanggil bertatap muka. Ada Ya. beberapa kasus yang belum saya ungkap menyangkut diri dia itu ya. Khawatirnya kan orang tua tetap kalau tidak langsung itu khawatirnya nggak menerima gitu. Ketika menghadapi permasalahan siswa tersebut, Pak Yopi kan perlu adanya rencana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kira-kira Pak Yopi akan meminta bantuan siapa, berkolaborasi dengan siapa untuk memperbaiki perilaku menyimpang siswa tersebut? Ya, Pak, memang dari segi apa ya bisa saja sih kasus ini di sekolah lain pun ada, tapi saya Ya, pun ya. mengukur ini bukan termasuk kategori kriminal ya. Ternyata ini dianya pun sempat jadi korban gitu. Oh Maksudnya iya, Pak. tadi itu jadi ternyata ketika HP-nya itu tertinggal, terus dititipkan ke temennya, nah malah temennya punya teman yang udah keluar SMP, itu yang menjualnya. Nah, saya pun jadi berhati-hati, Oh, tidak langsung memvonis anak ini nakal kriminal, ternyata orang lain yang mengkompori temannya lagi, HP-nya itu terjual. iya, iya. Alhamdulillah sudah diselesaikan. Alhamdulillah kerjasama dengan orang tua dan alhamdulillah orang-orang yang terlibat orang tuanya dipanggil semua dan mau mengganti HP yang hilang tersebut. Oh, siap. Nah, jadi kerjasama saya alhamdulillah sudah dilakukan dengan guru BK, dengan para orang tua yang anaknya jadi lucu ya anak sekarang ini jangan bilang HP-nya sudah dijual.
yang menjualnya pihak luar ya, yang punya temannya itu di sekolah saya. Terus ditutup, ini dikasih 250, jangan bilang ya, dikasih ini lagi jangan bilang ya. Tapi udah kena, alhamdulillah diselidiki, beberapa orang yang terlibat ketahuan, alhamdulillah solusinya para orang tua yang anaknya terlibat mau mengganti. Nah, mau mengganti ya. Saya sampai tahu terjualnya berapa ya. Nah, ini pelajarannya alhamdulillah orang tua anak ini yang saya maksud ya, yang kategori ada manja, tugasnya nggak masuk, terus kasus yang HP hilang dibawain, terus main bola dan basket padahal udah masuk pelajaran. Terus sholat duha juga dia tidak turun, ketika disuruh kumpul dia enggak. Nah, bisa jadi ini menjadi bukti saya ke orang tua pelan-pelan, ibu beberapa kasus anak ibu seperti ini. Nah, nanti saya hubungkan ke pelajaran yang tertinggal. Jadi ini bermula dari ada nakal-nakal yang memang harus dikondisikan, jangan terlena gitu. Nanti solusinya kemungkinan gitu. Berarti kalau begitu prioritas utama Pak Yopi menghadapi siswa tersebut apakah menyelesaikan masalah kenakalannya atau tidak rajin belajarnya gitu Pak Yopi? Nah itu bisa yang lebih prioritas gitu, yang prioritas harus diselesaikan pertama. Gitu. Yang saya prioritaskan ini ke pelajaran terlebih dahulu ya, karena yang namanya anak bisa jadi ini dari faktor eksternal ya. Di rumahnya dia nurut, mungkin ketika pas ke sekolah ada eksternalnya bisa dari luar kelas dia masih kelas 7, sempat terlihat dia juga didekati oleh kelas 8 dan 9. Nah, saya yang utamakan ini ke orang tua akan kolaboratifnya, mohon mungkin dipantau dulu tugas untuk semester ini, jangan sampai kosong, difotokan ketika mengerjakan. Sempat Pak, dia bilangnya udah mengerjakan, tapi pas saya cek ke pelajaran lain belum, di saya pun belum. Nah itu solusi yang saya utamakan, yang penting mendesaknya ke belajarnya dulu. Siap. Kalau untuk aksi nyatanya Pak, untuk penanaman disiplin belajarnya, apakah membuat kesepakatan bersama dengan siswa atau bagaimana Pak? Sebagai aksi nyata ke depan? Iya. Alhamdulillah untuk kesepakatan sebetulnya udah di awal semester 2 ya. Semester 1 itu pas awal masuk, itu kesepakatan secara keseluruhan. Nah, saya koordinasi lagi dengan, alhamdulillah kan saya pun di kurikulum, koordinasi dengan Wakasek Kesiswaan, dengan Humas dan Kepala Sekolah, membuat kesepakatan lagi. Ya, kalau misalkan mencoreng nama baik 35, akan seperti apa, atau misalkan tugas-tugas tidak masuk akan seperti apa. Nah itu alhamdulillah dibuat kesepakatan lagi di atas materai. Itu untuk mendisiplinkan. Gitu. Untuk ini Pak, untuk tindak lanjut ke depannya, apa yang akan Bapak lakukan terhadap siswa yang bermasalah tersebut? Sebagai pertanyaan terakhir dari saya Pak. Siap. Tindak lanjutnya sebentar lagi ini saya baru ngeprint laporan PTS ya. Ini akan dibagikan hari Selasa, karena untuk Senin ini, karena Senin untuk kelas 9, nah kelas Selasa 7-8. Jadi ketika pembagian raport saya akan ada orang yang terakhirnya akan di belakang mungkin dibagikannya. Jadi yang lain udah pada pulang. Nah, yang bermasalah nanti ada khusus tindak lanjut. Ya, tindak lanjutnya akan ngobrol secara baik-baik, kerjasama yuk bareng-bareng. Ini anak kita, yang namanya anak masih bisa, dalam bahasa Sunda masih bisa dilelempeng. Nah, gitu. Ya. Terima kasih ya Pak Yopi. Semoga pembicaraan kita, coaching kita ini dapat bermanfaat bagi pemecahan masalah yang Pak Yopi hadapi di sekolahnya. Terima kasih Pak Yopi. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya semangat Pak I. Ya, menjadi solusi ya. Ya, terima kasih Pak. Yuk, Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut. Pak I, selamat sore Pak I. Selamat sore Ibu Teni, selamat sore. Iya. Pak I, coaching dulu ya sebentar ya Pak I ya, boleh ya? Boleh, boleh. Iya. Pak I, sore ini Pak I mau ngomongin apa nih? Didiskusikan. Silakan Pak I. Bu Ten, sebenarnya udah beberapa minggu ke belakang nih ingin ngobrol bareng dengan Bu Ten itu. Tapi alhamdulillah baru hari ini kita bisa sempat ngobrol bersama. Ya. Iya. Sebenarnya saya ini sebagai seorang guru menghadapi satu masalah yang mudah-mudahan dengan perbincangan kita hari ini, masalah yang sedang saya hadapi ini bisa teratasi dan mendapatkan solusi sehingga dapat mengatasi masalah ini. Iya, iya. Iya Pak, semoga Pak. Iya, Bapak ingin mendapatkan solusi ya? Iya, siap. Nah, jadi semoga dapat hari ini. Iya. Masalahnya memang apa sih Pak I? Begini Bu, ya kan saya ini sudah kurang lebih 15 tahun mengajar di SMP 1 Cikajang. Ya. Dan kebetulan 5 tahun belakangan ini diberi tugas mengajar di kelas 7 dan kelas 9. Ya. Artinya yang kelas 9 sekarang ini, waktu kelas 7-nya kan pernah keajar oleh saya. Sehingga saya memahami betul ketika anak yang kelas 9 ini sekarang saya ajar, saya sudah memiliki background profil pelajar tersebut waktu kelas 7. Baik potensi akademiknya, kemudian potensi kultur sosialnya dan emosionalnya. Tetapi ketika sekarang beberapa siswa yang waktu kelas 7-nya saya begitu memahaminya, tahu latar belakangnya, kemampuannya. Setelah kelas 9, beberapa siswa yang saya ajar justru sudah hilang semangat untuk belajar dan semangat untuk sekolahnya. Begitu ya? Iya, iya. Baik, kenapa tuh? Ya? Iya. Ya, silakan dulu. Padahal dari 4 kelas yang saya ajar, jumlah siswanya kurang lebih 144. Ada 5 siswa yang memiliki permasalahan yang hampir sama dengan yang dihadapi oleh siswa-siswa tersebut, memiliki masalah yang sama, yaitu hilangnya semangat untuk belajar dan untuk sekolah. Padahal waktu kelas 7, ketika saya mengajar di kelas 7, mereka itu yang kelima siswa tersebut memiliki potensi akademik yang bagus, termasuk siswa-siswa yang rajin, bahkan berprestasi di kelas. Dan yang lebih mengherankan, 1 orang siswa di antara yang ke-5 orang tersebut justru waktu SD-nya selalu juara kelas. Bahkan di SMP sampai kelas 8, dia itu selalu juara kelas ke-1. Barulah ketika menginjak kelas 9, anak tersebut sudah malas belajar dan sudah tidak mau sekolah lagi. Di antara 5 anak tersebut. Iya, heran juga ya Pak I ya. Yang asalnya anaknya berprestasi gitu ya di kelas 7-nya, ketika kelas 9-nya malah jadi menurun gitu ya Pak I ya. Terus menurut Pak I, kira-kira apa sih yang membuat mereka itu menjadi turun semangat belajarnya Pak? Oh iya. Saya pernah mengidentifikasi bersama rekan sejawat. Iya. Terus dengan wali kelasnya dan melibatkan BP juga, memanggil mereka yang ke-5 siswa bermasalah tersebut. Ternyata ke-5 siswa tersebut memiliki permasalahan yang sama semuanya, yang ke-5 tersebut, yaitu mereka memiliki latar belakang keluarga yang broken home. Iya, iya.
kejadian itulah yang menyebabkan siswa sudah hilang lagi harapannya untuk belajar, hilang lagi, sudah mulai hilang cita-citanya untuk melanjutkan pendidikan. Karena mereka buat apa belajar, buat apa mendapatkan prestasi, karena ketika pulang dia tidak punya siapa-siapa. Iya. Jadi kelima-limanya broken home ya Pak ya? Ya, kebetulan kelima-limanya dari 4 kelas itu, yaitu yang 5 orang itu. Iya, ya nggak ada penyebab yang lain selain itu gitu Pak? Kemungkinan besar prioritas utama yang saya cari permasalahannya pasti permasalahannya dari sana, dari latar belakang keluarga. Oh iya iya iya. Terus Pak, sekarang rencana Pak Ai untuk mengatasinya seperti apa? Atau ada khusus buat mereka berlima agar semangat belajarnya kembali tumbuh gitu, Pak? Oh iya ya. Langkah pertama saya mendengarkan sejawat yang sama mengajar di kelas tersebut karena sistemnya kan guru mapel ya. Ya. Jadi kami dengan seluruh guru mapel karena apa yang dilakukan itu oleh siswa tersebut kepada semua guru. Jadi malasnya bukan kepada satu pelajaran saja, kepada semua pelajaran dia tidak mau hadir. Betul. Langkah-langkahnya tentu saja saya bekerja sama dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian melibatkan wali kelasnya masing-masing dan juga melibatkan kepala sekolah untuk memberikan pemahaman kepada siswa tersebut dengan cara pertama dipanggil dulu oleh wali kelasnya, kemudian dipanggil oleh BP untuk menanyakan mengapa dan bagaimana cara mengatasi permasalahan mereka. Yap. Ya Bu Teni? Ya, oh iya, terusan nge-lag. Terus selain itu, selain yang udah direncanakan barusan, sama wali kelas, kolaborasi sama BK, ada rencana lain lagi nggak Pak? Kami ya apa gitu? sudah melaksanakan rencana yang kedua, yaitu memanggil kedua orang tuanya, udah dipanggil ke sekolah. Ada yang datang langsung orang tuanya, ibunya atau bapaknya, ada juga yang diwakilkan. Ternyata setelah kami berbincang dengan mereka, kemungkinan besar ya masalah itulah yang menyebabkan siswa tersebut hilang harapan untuk sekolah dan belajar. Ya, dari yang barusan 2 rencana itu Pak, yang paling duluan mau dilaksanakan yang mana dulu menurut Pak? Yang lebih efektif, yang lebih memang nanti lebih dapat menghasilkan yang lebih baik itu? Mau yang mana dulu kira-kira? Kami itu rencana yang paling prioritas dilaksanakan yaitu menghadirkan kedua orang tuanya dan juga anak di sekolah gitu, untuk mengadakan komunikasi pemecahan masalah tersebut. Iya. Bagus Pak. Kira-kira siapa yang mau dilibatkan Pak? Selain itu. Seperti yang tadi sebutkan, kami melibatkan guru mata pelajaran lain, guru BK, wali kelas, dan kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah. Karena ini anak ini sudah menyangkut, permasalahannya sudah menyangkut kredibilitas sekolah, karena kan sekarang kelas 9 nih sebentar lagi ujian kelulusan sekolah. Tidak mungkin kan sekolah di akhir-akhir ini tidak luluskan seorang siswa karena mereka punya masalah pribadi di rumahnya. Iya. Dari rencana-rencana Bapak yang ingin dilaksanakan, kira-kira di skala berapa nih Pak? Kalau bisa dihitung untuk mencapai tujuannya itu? 70% Pak, Bu. Iya. Kalau memang yang idealnya memang berapa persen Pak? 90%. Oh iya, siap Pak ya. Semoga berhasil nanti Pak ya. Kira-kira waktunya mau seminggu ini atau gimana Pak? Kami itu merencanakan dalam waktu seminggu ini ke depan harus segera terselesaikan masalah ini, minimal siswa sudah mau lagi
belajar, datang dan ke sekolah gitu. 1 minggu ini saja. Karena menyangkut karena sekolah sebentar lagi kelas 9, sebentar lagi ujian dan selesai begitu. Iya. Terus komitmen apa nih Pak yang nanti biar goal gitu ke depannya? Komitmennya kami kan udah membuat kesepakatan dengan orang tua siswa, dengan siswanya juga di atas materai bahwa kalau mereka terus tidak masuk akan mendapatkan sesuai dengan yang ditulis di kesepakatan tersebut. Oh iya, baik Pak. Semoga lancar ya Pak ya. Semoga lancar. Ditunggu nanti minggu depan infonya ya Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Terima kasih. Ya. Ini Ya, karena ya. Terima kasih mungkin Bu. untuk hari ini sekian dulu ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Sampai ketemu nanti Pak. Ya, selamat sore. Selamat sore Bu. Stop dulu ya.